Oke, gua sendiri nggak tahu ya kenapa anime sebesar ini tuh gak ada yang ngomongin tentang live actionnya. Soalnya gua lihat di YouTube, di Google dan sebagainya, atau bahkan di community anime itu sendiri, jarang sih ada yang ngomongin live action One Punch Man ini. Gue rada heran sebetulnya karena gimana ya? Ini kan judul anime cukup besar ya, cuman kok nggak ada ya yang ngomongin gitu. Malah ketutup berita One Punch Man live action ini ketutup sama live actionnya Kanokari. Gue bingung, kok bisa gitu? What gitu? Makanya di sini gue pengen naikin tentang hal ini juga supaya ya setidaknya beberapa orang tahu tentang hal ini gitu. Nah, live action dari One Punch Man itu digarap sama orang di luar Jepang ya. Dan sutradaranya itu kalau nggak salah adalah orang di balik Fast and Furious juga. Dan ya itulah kenapa kalian bisa lihat dia di thumbnail. Jadi mungkin itu sutradaranya emang udah bisa dibilang berpengalaman lah ya. Awalnya gue rada-rada khawatir tentang gimana live actionnya bakal digarap gitu. Kayak ini bakal bagus atau enggak ya, kayak gitu. Awalnya gue rada apakah ini bakal jadi sampah seperti yang satu itu. Tapi sepertinya enggak ya. Karena gini, kita bahas dulu dari si cerita dari si One Punch Man ini gitu. Latar tempat lah. Kita bahas dulu dari latar tempat lah. Latar tempat dari One Punch Man itu ada di Jepang. Dan kalian pernah lihat kan apartemen si Saitama di dunia nyata gitu. Ada gambarnya udah banyak sih di Google, kalian cek aja gitu. Ya itu menunjukkan kalau misalkan ya ada loh gitu. Tempatnya memang ada gitu. Jadi secara latar tempat ini tuh jelas ada. Jadi ya ini nggak terlalu fantasi tentang latar tempatnya lah. Tentang kekuatan gitu. Oke, ini tuh adalah anime yang pakai fiksi dengan kekuatan kayak gitu. Tapi gua rasa ya ini sih bukan masalah besar gitu. Masalah tentang tembakannya si Genos atau pukulannya si Saitama atau psychic-nya si Tatsumaki sama Fubuki, ya itu sih masih ada lah di tangan orang-orang barat tuh. Men, mereka secara visual ya, mereka tuh emang keren-keren gitu. Misalnya kita ambil contoh live action kayak Avengers, itu kan keren banget gitu. Visualnya, soundnya itu keren banget. Terus ya oke, kita bakal bandingin sama live action anime yaitu Dragon Ball. Ya, sesampah-sampahnya Dragon Ball, tidak dapat dipungkiri visualnya bagus gitu ya. Menurut gue sih visualnya bagus gitu, dan audionya juga sih lumayan lah ya. Jadi sesampah-sampahnya Dragon Ball, visualnya tetap bagus gitu. Tapi ya ceritanya tetap sampah, jadi ya tetap sampah aja gitu. Nah, makanya ini yang gue tuh rada khawatir sama si One Punch Man ini. Oke, mungkin secara visual dia bisa bisa ditangani dengan baik gitu. Tentang nanti gimana visualnya, audionya itu, wah, gue udah benar-benar kayak oke, itu udah pasti bagus menurut gue. Makanya yang bakal kita bahas tuh ceritanya ya, cerita dari si One Punch Man live action ini gitu loh. Soalnya balik lagi kayak yang tadi Dragon Ball, oke visualnya bagus, tapi kalau ceritanya sampah sih buat apa gitu loh. Dan menurut gue sih ya, One Punch Man gak akan mengalami perbedaan cerita yang begitu drastis dibandingkan anime dan manganya gitu. One Punch Man itu soalnya ceritanya cuman simple banget gitu, cuman orang yang dia tuh benar-benar kuat banget dan dia bosan ngelawan musuh yang lemah banget gitu loh. Menurut dia tuh lemah banget gitu, ngerti gak sih? Itu tuh simple, ceritanya simple gitu. Menurut gue gak usah dibikin ribet lagi gitu, udah gitu aja. Soalnya itu adalah salah satu keunikan dari Saitama ini gitu loh. Dan juga nih kalau misalkan kita lihat ya, ini kan digarap sama orang Amerika ya. Ya udah pasti mereka ngincernya pasar Amerika itu sendiri gitu. Dan kalau misalkan mereka memang ngincernya pasar Amerika, berarti menurut gue One Punch Man ini bakal kehilangan keunikannya gitu ya. Kenapa? Soalnya gini, kita jelasin dulu dari awal deh ya. Gue jelasin dulu dari awal. One Punch Man itu jadi manga dan anime yang unik karena dia itu nggak mengikuti standar anime manga action shonen yang ada di Jepang. Standar anime action shonen yang ada di Jepang itu kayak Naruto, Kimetsu no Yaiba atau Boku no Hero Academia gitu. Kalian bisa lihat garisnya nggak? Ya, jadi mereka tuh kayak level up gitu loh, ngerti nggak sih? Mereka awalnya lemah nih, seiring berjalannya cerita mereka semakin kuat gitu. Tapi kalau misalkan si Saitama ini bisa kita lihat, kita cuma dikasih tahu backgroundnya dia sebelum dapat kekuatan kayak gimana, cara dia dapat kekuatannya gimana, habis itu dia dapat kekuatannya.
Habis itu kita diceritain setelah dapat kekuatannya dia ngapain aja, kayak begitu. Dan itu adalah standar komik barat gitu ya. Kayak di Marvel DC mungkin ada yang kayak kayak tadi gitu, seiring berjalannya cerita semakin kuat, mungkin ada ya di komik Marvel DC dan sebagainya. Cuman ya jarang gitu loh. Seringnya komik Marvel DC itu yang superhero biasanya mereka kayak gitu, dikasih tahu backgroundnya sebelum dapat kekuatan gimana, terus cara mereka dapat kekuatan, habis itu setelah mereka dapat kekuatan mereka ngapain aja, kayak gitu. Mereka lawan penjahat lah, menyelamatkan dunia, apa segala macam gitu. Nah itu yang bikin si One Punch Man ini unik di Jepang, karena emang mereka ngikutinnya standar barat, bukan standar anime shonen Jepang gitu ya. Makanya mereka unik di Jepang. Jadi kalau misalkan kita tier kayak gini deh, kalau misalkan di Jepang mereka tuh tiernya satu tingkat di atas yang lain karena mereka unik. Tapi kalau misalkan di Amerika ya mereka cuman kayak ya komik superhero biasa yang setara sama yang lain gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih membosankan, soalnya ya mereka kalau misalkan yang lain kan action banget tuh. Kalau misalkan Marvel DC kayak bertarungnya gimana, kalau ini kan One Punch Man cuman mukul udah beres ya, itu bakal jadi membosankan mungkin buat orang Amerika, kayak men apa sih nggak jelas banget gitu. Kalau misalkan dilihat sama orang Jepang ya itu bakal lucu, karena ya men di Jepang nggak ada yang pakai kayak gitu tiba-tiba kuat boom hilang musuhnya. Soalnya biasanya kita kan kalau misalkan nonton anime gitu, biasanya MC-nya susah melawan musuhnya, habis itu dia flashback atau dia the power of friendship gitu. Nah di sini kan si Saitama tuh kayak dalam tanda kutip mengsatir gitu. Mengsatir anime mainstream pada umumnya gitu, yang biasanya kayak tadi mereka kayak kesusahan, flashback, terus power of friendship gitu. Nah kalau di sini Saitama kayak melucui hal tersebut dengan ini gue cuma tinggal pukul gitu loh, ngerti gak sih? Ya itu keunikan si Saitama ini dibandingkan anime yang lain. Tapi ya kalau misalkan di barat ya ini bakal jadi ya udah cuman superhero biasa yang sekali pukul udah gitu loh, nggak ada unik-uniknya, karena emang ya komik barat tuh yang kayak begitu juga alur ceritanya gitu. Tapi ya terlepas dari apapun yang akan terjadi nanti, gue berharap yang terbaik aja ya, soalnya itu adalah salah satu anime yang gue suka gitu. Gue benar-benar berharap ini bakal jadi bagus ya. Jadi udah segitu aja dari gue. Dadah.